pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang model klasifikasi atau classification model. Nah, di video pembelajaran kali ini metode klasifikasi yang akan kita bahas adalah naive Bayes classification. Jadi metode klasifikasi naive Bayes yang menggunakan teorema Bayes. Dalam video pembelajaran ini nanti kita akan mempelajari untuk bagaimana perumusannya. Teorema Bayes sendiri kan terkait dengan probabilitas ya dan statistika. Nanti kita akan melihat bagaimana perumusannya, kemudian kelebihan dan kekurangan menggunakan naive Bayes classification ini, dan beberapa contoh pemanfaatannya atau keterkaitan naive Bayes ini dengan bidang-bidang ilmu yang lain ya. Kita nanti akan melihat seperti apa pemanfaatan naive Bayes classification ini. Bisa disimak video pembelajarannya sebagai berikut. Kita akan mempelajari terkait dengan model klasifikasi atau classification model. Dalam materi model klasifikasi ini, capaian pembelajaran yang ingin kita capai atau kita penuhi adalah mahasiswa mampu menyelesaikan masalah bisnis dengan classification model. Nah, beberapa jenis classification model itu diantaranya ada naive Bayes classifier, kemudian ada support vector mesin, dan ada decision tree. Nah, dalam video pembelajaran ini yang akan kita bahas adalah naive Bayes classifier. Model klasifikasi atau classification model itu adalah jenis model mesin learning yang digunakan untuk memprediksi atau mengkategorikan data ke dalam kelas atau label tertentu berdasarkan fitur-fitur atau atribut yang digunakan. Jadi kita memprediksi atau mengkategorikan data itu ke dalam kelas atau label. Jadi kita mengelompok-kelompokkan di sini. Tujuannya apa? Di sini tujuannya adalah untuk memahami pola atau hubungan dalam data tersebut sehingga model-model yang sudah kita buat itu bisa memberikan prediksi kelas yang benar atau yang akurat untuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, di sini nanti model klasifikasi memerlukan data pelatihan yang terdiri dari sampel-sampel data yang sudah diberikan label kelas, yang sudah kita beri label kelas. Data pelatihan ini nanti akan digunakan untuk model belajar dan menyesuaikan parameter internalnya, sehingga nanti kita bisa membuat prediksi pada data-data yang baru atau pada data-data yang berikutnya. Itu tadi nggih, untuk tujuannya. Kemudian di sini setiap sampel data dalam data pelatihan memiliki label atau kelas yang menunjukkan kategori atau kelompok data mana yang termasuk. Nah, di sini misalkan kita mau membuat label untuk spam, berarti kita bisa membuat dua kategori, yaitu spam, yang satunya kategori satunya atau kelas yang satunya adalah bukan spam. Seperti itu contohnya. Jadi kita dari satu prediksi itu kita bisa membuat dua kemungkinan kelas di sini. Selanjutnya, ada berbagai algoritma klasifikasi yang dapat digunakan, tergantung pada tugas spesifik dan sifat datanya. Beberapa contohnya ya untuk algoritma klasifikasi ini meliputi ada naive Bayes, kemudian ada decision trees, ada random forest, support vector machine atau CVS, SVM, kemudian ada neural networks nggih, atau syarat jaringan syaraf yang masing-masing dijelaskan dalam subbab selanjutnya. Nanti di sini kita akan membahas naive Bayes terlebih dahulu. Nah, kinerja model klasifikasi itu dapat dievaluasi menggunakan berbagai metrik seperti akurasi, presisi, kemudian ada recall, ada F1 score, dan area di bawah kurva itu ada ROC, AOC atau Receiver Operating Characteristic. Nah, di sini tergantung pada tugas spesifik dan preferensi evaluasi. Model klasifikasi ini dapat digunakan dalam berbagai bidang nantinya. Bisa untuk pengenalan pola, kemudian pengenalan wajah, pengenalan tulisan tangan, klasifikasi gambar, diagnosa medis, kemudian nanti ada penggambaran jaringan dan sebagainya. Itu nanti bisa menggunakan model klasifikasi ini.
Baiklah, kita akan melihat seperti apakah naive Bayes classifier. Di sini naive Bayes classifier merupakan model klasifikasi yang mengandalkan teorema Bayes ya. Jadi di sini model klasifikasi yang mengandalkan teorema Bayes. Meskipun model ini tergolong sederhana ya dari perumusannya, model ini nantinya akan mampu memberikan hasil yang efektif dalam berbagai tugas klasifikasi, khususnya dalam pengolahan teks seperti misalkan kita mau mengidentifikasi spam, email, kemudian melakukan analisis sentimen seperti itu ya. Nah, itu bisa menggunakan teorema Bayes. Nah, kelebihan dari naif Bayes ini sendiri itu terletak pada kemampuannya yang cepat dan efisien. Karena tadi kan modelnya sederhana ya. Jadi itu bisa cepat dan efisien, lebih cepat dan efisien serta adaptasinya. Jadi teorema Bayes ini adaptasinya baik terhadap perubahan data yang dinamis. Misalkan data kan kemarin tidak hanya satu kali pengambilan data, misalkan nanti ada perubahan-perubahan data. Nah, itu teorema Bayes di sini itu bisa menyesuaikan dengan baik. Nah, kemudian teorema Bayes adalah suatu konsep dasar dalam probabilitas dan statistika. Teorema ini memberikan cara untuk memperbarui atau menyesuaikan probabilitas suatu hipotesis berdasarkan adanya bukti baru. Nah, jadi di sini merupakan salah satu konsep dasar dalam probabilitas dan statistika. Karena di sini untuk perumusannya juga melibatkan probabilitas ya atau kemungkinan. Di sini bentuk umum dari teorema Bayes, bentuk umum dari teorema Bayes adalah ini. PA bersyarat B. Ya, jadi ini adalah bentuk umumnya. Jadi PA bersyarat B ya dibaca. Nah, di sini adalah bentuk teorema dari Bayes. Nah, di sini PA bersyarat B itu adalah probabilitas suatu hipotesis A dengan syarat informasi B diketahui. Jadi probabilitas dari, nah misalkan ada kata-kata probabilitas dari A jika, nah itu syaratnya seperti apa? B misalkan. Atau probabilitas dari A di mana, nah B syaratnya apa? Kemudian untuk PB bersyarat A itu adalah probabilitas suatu hipotesis B dengan syarat informasi A diketahui. PA adalah probabilitas hipotesis A dan PB adalah probabilitas hipotesis B. Di sini adalah rumus dari naif Bayes ya, teorema teorema Bayes ya. Di sini cukup sederhana ya untuk perumusannya. Ini menggunakan salah satu konsep dasar dalam statistika yaitu probabilitas. Selanjutnya, selanjutnya di sini naif Bayes ini memiliki beberapa kelebihan ya yang bisa menjadi istimewa untuk Bayes ini dia menjadi salah satu alternatif yang baik untuk memprediksi dalam berbagai aplikasi. Nah, berikut ini adalah beberapa kelebihan utama dari naif Bayes. Ini ya beberapa kelebihan dari naif Bayes. Di sini yang pertama, naif Bayes, teorema Bayes ini sendiri dia sederhana dan mudah sekali diimplementasikan karena tadi ya perumusannya lebih sederhana, jadi dia mudah untuk diimplementasikan. Naif Bayes classifier adalah salah satu algoritma klasifikasi yang paling sederhana. Ini berarti bahwa algoritma ini relatif mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan banyak sumber daya komputasi. Nah, ini ya, jadi ini cocok kalau misalkan teorema Bayes atau naif Bayes ini diimplementasikan dalam aplikasi yang membutuhkan prediksi yang cepat dan efisien. Jadi tidak berbelit-belit, yang penting dapat menghasilkan prediksi yang efisien dan cepat ya. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan untuk Bayes classifier di sini adalah efektif dalam kasus dengan banyak fitur ya, dengan banyak fitur. Nah, ini dia untuk naif Bayes sendiri itu efektif
dalam mengatasi masalah klasifikasi dengan banyak fitur. Karena algoritma ini kan sudah diujikan dalam banyak kasus itu ternyata memberikan hasil yang baik atau akurat. Yang selanjutnya yaitu naive Bayes itu cepat dalam pelatihan dan prediksi. Nah, di sini kan tadi rumusnya kan hanya menghitung probabilitas ya, probabilitas bersyarat, probabilitas dan probabilitas bersyarat. Jadi untuk menghitung teorema Bayes atau naive Bayes ini tidak memerlukan waktu pelatihan yang lama karena dari rumus yang sudah ada itu kita tinggal mensubstitusikan data yang dipunya itu nanti hanya tinggal menghitung probabilitas dari setiap kelas atau fiturnya. Nah, itu hanya melibatkan perhitungan yang sederhana ya. Tadi hanya menghitung PB bersyarat A, A bersyarat B, PA, kemudian PB. Seperti itu. Selanjutnya adalah kinerja yang baik pada data kategorikal. Nah, di sini naive Bayes itu memiliki kinerja yang baik. Jadi nilai-nilainya kan diskrit kemarin datanya ya bersifat diskrit. Nah, di sini karena dia bersifat diskrit itu apa namanya? Dia lebih efektif nanti. Pada data yang kategori diskrit nanti dia akan lebih efektif untuk pemanfaatannya. Nah, ini cocok untuk naive Bayes, ini cocok digunakan dalam aplikasi seperti klasifikasi teks, kemudian klasifikasi spam dan sebagainya. Itu cocok nih karena tadi datanya itu diskrit. Jadi dia lebih akurat nanti untuk hasil penghitungannya. Yang selanjutnya yaitu tahan terhadap fitur irrelevan ya. Nah, itu kan karena tadi kita punya asumsi atau kita punya perumusan yang cukup sederhana, hanya mengandalkan nilai probabilitas nih tadi, maka naif Bayes ini sendiri cenderung tahan terhadap fitur yang tidak relevan atau noise dalam data. Nah, ini jadi kelebihan dalam situasi di mana data memiliki banyak fitur yang mungkin tidak semuanya relevan. Nih ya, jadi cenderung dia itu kalau misalkan ketemu fitur yang tidak relevan atau noise dalam data itu untuk naive Bayes ini cenderung tahan ya, bisa beradaptasi tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu cocok untuk klasifikasi multiclass. Nah, dengan mudah ini bisa diadaptasi ya, bisa digunakan untuk klasifikasi multiclass, di mana nanti ada lebih dari 2 kelas yang mungkin. Jadi jumlah-jumlah kelas atau jumlah-jumlah apa tadi yang kita labeli itu bisa lebih dari 2 kelas. Di sini bisa kita capai pada saat kita itu menggabungkan beberapa model naive Bayes. Jadi naive Bayes itu punya beberapa model itu digabungkan itu bisa untuk klasifikasi multikelas. Cocok untuk klasifikasi multikelas. Nah, di sini tadi beberapa kelebihan dari naive Bayes classifiers tentunya dari beberapa kelebihan model klasifikasi ini juga punya kelemahan ya. Di antaranya asumsi independensi yang sangat sederhana. Jadi ini ya salah satu kelemahannya asumsi independensi yang sangat sederhana antara fitur. Jadi dia menganggap algoritma ini Bayes ini menganggap bahwa setiap fitur dalam data adalah sepenuhnya independen ya satu sama lain atau tidak bergantung atau tidak berhubungan. Nah, itu padahal kan tadi dalam kenyataannya kan ada probabilitas bersyarat. Nah, kadang-kadang di sini nanti suka ada apa ya istilahnya nanti ada perlu ketelitian lebih nih untuk membedakan mana yang independen dan mana yang dependen untuk fiturnya. Dalam banyak situasi nyata, asumsi ini tidak terpenuhi sehingga dapat menghasilkan estimasi probabilitas yang tidak akurat. Jadi otomatis kalau asumsinya tidak dipenuhi, maka dia akan menghasilkan estimasi probabilitas yang tidak akurat. Selanjutnya untuk kekurangan yang selanjutnya yaitu sensitif terhadap data yang seimbang ya. Kalau tadi dia ada di kelebihan itu tadi dia tahan terhadap fitur yang tidak relevan, tapi di sini naive Bayes classifier cenderung sensitif terhadap ketidakseimbangan kelas dalam data.
Nah, jadi ini jika ada kelas yang memiliki jumlah sampel yang lebih banyak daripada kelas lain, misalkan tadi ada kelas spam, kemudian bukan spam, nanti misalkan Anda membentuk lagi kelas apa dan bukan apa, nah itu nanti kalau misalkan kelas yang memiliki jumlah sampel yang jauh lebih banyak, itu algoritma ini dapat cenderung memberikan hasil yang bias terhadap kelas mayoritas ya. Jadi istilahnya dia lebih condong ke dalam mayoritas yang datanya lebih banyak. Nah, selanjutnya tidak mampu menangani hubungan nonlinear. Nah, di sini jadi untuk naive Bayes classifier itu model linear yang sederhana. Nah, artinya sederhana itu kan tadi selain dari perumusan yang sederhana, algoritma ini tidak dapat menangani hubungan nonlinear atau fitur di dalam data. Ya, dalam kasus di mana hubungan ini penting, seperti dalam pengolahan citra atau teks, naive Bayes mungkin tidak cukup kuat karena tadi ya karena tidak mampu menangani hubungan non-linear. Ya. Jadi non-linear, kalau linear yang kita lihat kan hasilnya kan grafisnya itu kan berupa garis ya. Tapi kalau misalkan nanti sudah kuadratik atau polinomial itu nanti kan sudah beda lagi atau trigonometri. Maka di sini tidak disarankan menggunakan naive Bayes untuk yang hubungan non-linear. Ya. Nah, kemudian selanjutnya beberapa kekurangan yang lain adalah informasi yang hilang tentang interaksi antara fitur. Jadi karena asumsi independensi antar fitur, naive Bayes itu nanti bisa kehilangan informasi tentang interaksi antar fitur. Ya, padahal ini sangat penting nantinya dalam prediksi, dalam proses prediksi. Dan naive Bayes itu tidak bisa menahani aspek ini. Ya, ini salah satu kelemahannya. Nah, selanjutnya ada kualitas estimasi probabilitas. Nah, Bayes cenderung memberikan estimasi probabilitas yang kasar dan bersifat parametrik. Ini untuk estimasi probabilitas ya. Itu belum istilahnya belum tepat ya, belum akurat. Nah, karena dia baru bersifat parametrik ya, tergantung dengan parameter apa yang digunakan dalam model klasifikasi ini. Ini bisa saja terjadi menjadi masalah dalam kasus di mana probabilitas yang akurat diperlukan, seperti dalam aplikasi medis atau keuangan. Ya. Nah, selanjutnya untuk contoh penerapan naive Bayes atau classifier dalam berbagai bidang. Dan ini beberapa ya, coba bisa dibaca. Ada klasifikasi teks, kemudian ada kedokteran, ada keuangan. Nah, ini penerapan klasifikasi bias ya. Ada klasifikasi teks itu di spam detection itu ada ya dalam email dan pesan teks. Naive Bayes digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah pesan adalah spam atau bukan berdasarkan kata-kata dan pola yang tepat dalam pesan tersebut. Nah, itu yaitu untuk diklasifikasi. Teks itu bisa terbagi menjadi spam detection, klasifikasi dokumen, kemudian analisis sentimen, dan sebagainya. Nah, dalam dunia kedokteran itu bisa digunakan naive Bayes itu untuk diagnosis medis ya. Kan kita butuh sistem keputusan medis. Nah, itu bisa digunakan untuk membantu dalam diagnosis penyakit berdasarkan gejala dan hasil tes pasien. Jadi nanti kita buat tabel-tabel juga sama. Caranya nanti digunakan untuk membuat dukungan keputusan medis, misalkan ini di dunia kedokteran. Nah, selanjutnya di dunia keuangan atau bisnis, di sini kita punya prediksi kredit. Nah, ini kan banyak lembaga dan bank-bank kemudian menggunakan naive Bayes untuk memprediksi risiko terkait ke pelanggan berdasarkan riwayat kredit atau faktor-faktor keuangan yang lainnya. Jadi dilihat sebelum kita membuat suatu prediksi, sebelum kita membuat suatu model, itu dilihat nggih, di sini ada beberapa kelemahan dari naive Bayes. Nah, ini yang selanjutnya ada deteksi penemuan keuangan. Jadi ada juga yang menggunakan atau mensalahgunakan naive Bayes ini digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencuri data. Oke. Nah, kemudian dalam sains data juga ada. Nah, dalam sains data itu ada klasifikasi genom, ya, ada prediksi cuaca, memprediksi cuaca berdasarkan data cuaca historis, kemudian ada selanjutnya rekomendasi dan e-commerce. Nah, naive Bayes digunakan dalam sistem rekomendasi untuk memprediksi produk atau konten yang mungkin diminati oleh pengguna.
Ya, klasifikasi apa namanya? Naif bias itu beberapa seperti ini. Kemudian kalau dilihat dari lingkungan itu pemantauan kualitas udara misalkan digunakan untuk pemantauan kualitas udara. Di sini dalam ilmu lingkungan, naif bias digunakan untuk memprediksi kualitas udara berdasarkan data lingkungan. Seperti misalkan ada suhu, kelembapan, dan polutan. Yang terakhir adalah sumber daya manusia. Oh, belum ya ini. Ya, ada juga yang nomor berapa ini? Yang G ya, ada sumber daya manusia, seleksi karyawan dalam manajemen sumber daya manusia. Algoritma ini digunakan untuk mengklasifikasi calon karyawan. Jadi, algoritma ini digunakan pada HRD, misalkan mau eh, membuka suatu lowongan pekerjaan, nggih. Di sini misalkan mau mencari calon karyawan, lah ini untuk klasifikasinya itu bisa menggunakan naif bias. Nanti untuk mengetahui kriteria pengalaman, pendidikan maupun keterampilan yang dimiliki. Nah, kemudian di pendidikan, di dunia pendidikan, itu naif bias itu bisa digunakan untuk prediksi keberhasilan belajar. Jadi di sini dalam pendidikan naif bias digunakan untuk memprediksi keberhasilan belajar berdasarkan sejarah akademis dan faktor-faktornya. Ya, di sini selanjutnya untuk analisis hukum juga bisa ternyata teorema bias atau naif bias classification itu bisa digunakan untuk mengklasifikasikan kasus hukum ke dalam kategori. Nah, jadi seperti misalkan pelanggaran pidana, perdata, kasus keluarga. Jadi kita melabeli, memberikan kelas-kelas ya yang masuk ke dalam kategori pelanggaran pidana itu apa saja, yang masuk ke dalam kategori perdata itu apa saja, kemudian yang masuk dalam kasus keluarga itu apa saja. Nanti bisa di situ kita buat eh, klasifikasi secara berbeda-beda. Nah, di sini penyelesaian naif bias dengan Python. Mas, monggo silakan bisa dibaca sekilas nggih. Nanti bisa dicobakan dengan programnya masing-masing yaitu penyelesaian naif bias classifier dengan Python. Ini untuk yang pertama yaitu mengimport library, kemudian yang kedua load dataset. Nah, yang ketiga itu kita membuat modelnya di bagian ini nggih yang ada kompleks. Kemudian bagian keempat adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil input LN23 diperoleh hasil kualifikasi Nana Bayes sangat bagus. Ya, hal tersebut terlihat dari tingkat akurasinya. Tingkat akurasinya ada berapa ini? Ada 96%. Ya, di sini oh ternyata tingkat akurasinya sebesar 96%, hampir mendekati 100% ya, mendekati sangat akurat. Ini untuk Python-nya. Nah, demikian untuk pemaparan materi tentang model klasifikasi yaitu tentang naif bias classification ya. Silahkan disimak untuk videonya. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, boleh di-share di eh, message ya, boleh di-share atau komen ya di bawah filenya ini. Ya, terima kasih. Saya cukupkan untuk materi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.